kasih teman-teman semua. Ya alhamdulillah saya pada saat ini diberikan amanah lagi oleh teman-teman di UT melalui perantaraan suara anggota Senat gitu ya. Terus juga dari kementerian, alhamdulillah mendapat dukungan penuh. Saya kira ini adalah amanah yang sangat mulia yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kepercayaan dari kawan-kawan di UT, masyarakat sipil UT, serta dari pemerintah kementerian. Dan tentu dalam menjalankan amanah ini hanya bisa dilakukan dengan baik kalau kita bisa bersinergi dengan teman-teman semua di lingkungan UT dan juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Nah, terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan pada Jilid 2, ini tentu tidak putus dari apa yang telah kita capai pada periode pertama. Pada jilid pertama, kalau teman-teman perhatikan, berbagai perubahan dan kemajuan telah kita capai, terutama terkait dengan yang pertama adalah reformasi di dalam tata kelola universitas ya. Itu kita telah melakukan reformasi banyak hal di sana. Termasuk di dalamnya hal-hal yang terkait dengan masalah procurement, pengadaan barang dan jasa kan nilai secara ekonomisnya sangat besar. Dan alhamdulillah kita telah melakukan efisiensi yang luar biasa itu di sana dengan melalui pengembangan microservice promise di dalam pengadaan barang jasa sangat transparan dan menghasilkan profit margin yang sangat besar buat UT. Nah, terus juga telah melakukan reformasi dalam bidang akademik dari mulai tatanan kebijakan sampai dengan implementasinya di lapangan. Itu juga telah berkontribusi yang sangat baik terhadap keberhasilan mahasiswa, di mana yang pertama dari sisi jumlah mahasiswa kita sekarang udah mulai merangkak menaik lagi. Yang berikutnya juga telah berdampak pada capaian prestasi mahasiswa yang ditandai indikatornya dengan kenaikan IPK rata-rata mahasiswa. Dan yang berikutnya adalah kenaikan jumlah mahasiswa yang di yudisium. Itu merupakan hasil yang kita capai selama jilid pertama. Dan alhamdulillah kita juga bisa buktikan sebagai contoh nyata yang dicapai kemarin oleh UT. Kalau teman-teman melihat formasi penerimaan CPNS pada tahun 2020 gitu kan, hampir 50%-nya disuplai oleh lulusan UT, ya kan? Kita ada sekitar 9.436 yang diterima CPNS. Artinya lulusan UT, alumni UT, memang sebagian sudah bekerja kebanyakan, tapi juga ada sebagian yang fresh graduate belum bekerja. Nah, ketika mereka kemudian harus tes ikutan seleksi CPNS, ternyata mereka berhasil dengan baik. Dan UT urutan pertama pada itu gitu kan. Ada urutan kedua berikutnya. Kalau kita 9.230, urutan keduanya itu tidak salah sekitar 3 ribuan dari universitas di Jawa Tengah gitu kan. Nah, saya kira ini adalah merupakan bukti hasil yang terkait dengan reformasi akademik. Nah, berikutnya pada jilid kedua fokus pekerjaan kita akan difokuskan pada dua hal. Pada jilid 2 ini saya akan fokus pada dua hal. Yang pertama adalah membangun platform yang sangat solid UT sebagai PTNBH. UT itu pada saat ini sekarang statusnya sebagai PTN PKBLU, ya, pengelolaan keuangan bidang layanan umum. Nah, kita harus naik kelas di jilid kedua ini, berubah status menjadi PTNBH. Dan itu pasti banyak PR yang harus kita kerjakan. Karena sangat beda bagaimana kita organisasi pemerintah dikelola sebagai corporate governance gitu ya. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita sukses meletakkan fondasi yang kokoh agar UT nanti bisa terbang tinggi untuk periode berikutnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan membangun UT sebagai digital learning ecosystem. Nah, apa maksudnya? Kira-kira begini kalau saya gambarkan, bahwa untuk pengembangan UT ke depan dan mengikuti tren yang sedang berlangsung di masyarakat, didorong juga oleh program revolusi industri 4.0, community 5.0 gitu ya. Di mana ke depan itu saya melihat bahwa tren pendidikan ke depan akan semakin mengedepankan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, oleh karena itu maka tidak ada jalan lain bagi UT yang memang sudah leading saat ini. UT harus dibangun sebagai digital learning ecosystem. Nah, artinya berbagai hal yang terkait dengan manajemen internal di UT, terus juga yang terkait dengan layanan kemahasiswaan,
semuanya harus dibangun dalam suatu ekosistem yang digital, di mana pada saat ini kalau saya melihat di setiap unit ADUT itu kita sudah sudah membangun aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan teman-teman di unitnya masing-masing. Kita sudah punya standar operating procedure gitu ya. Kita sudah punya petunjuk kerja. Kita juga sudah punya quality guideline lah di sana gitu ya. Tetapi masih unit base, Nah ini sekarang oleh kita harus dijahit semuanya supaya nanti terwadai dalam suatu digital ecosystem tersebut, dalam suatu wadah yang kita sebut sebagai DLE-nya UT, Digital Learning Ecosystem-nya UT gitu ya, seperti itu. Jadi yang sekarang masih terpisah-pisah gitu ya, berbagai standar operasi procedure itu nanti harus dijahit menjadi satu. Nah itulah yang akan kita lakukan, dan kita bisa melihat, pengambil kebijakan bisa melihat semua hal gitu dalam suatu dashboard yang kita sebut sebagai integrated monitoring systemnya. Jadi enak nanti kalau sudah seperti itu, apapun itu bisa kita lihat di sana. Seperti itu. Nah kalau itu segera bisa, itulah pekerjaan besar dan berat yang harus saya lakukan sebagai bangunan dasar yang nanti akan digunakan untuk lompatan berikutnya.